Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Destipa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya telah selesai melaksanakan aksi nyata modul 1.4 berupa diseminasi budaya positif di sekolah tempat saya mengajar. Berikut adalah serangkaian hasil dari diseminasi budaya positif yang telah terdokumentasikan sebagai pencapaian aksi nyata saya. Dengan latar belakang, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah mewujudkan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui penanaman budaya positif. Penanaman budaya positif di sekolah tidaklah terlepas dari peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Penanaman budaya positif di sekolah juga diperlukan untuk menciptakan sekolah yang tertib dan berbudaya positif. Adapun materi yang saya sampaikan pada kegiatan diseminasi budaya positif tersebut diantaranya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan rangkaian susunan kegiatan, pembukaan, pemaparan materi, sharing session atau diskusi, refleksi, dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini saya Destipa dan saya Nisha Nurani. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Permata Biru Kabupaten Bandung akan melaksanakan kegiatan diseminasi mengenai budaya positif yang akan kita laksanakan selama beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan begitu, untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Untuk Ibu guru semua, saya harap berdiri dulu sebentar karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Terima kasih. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu guru semuanya, para sekolah. Adapun susunan acara untuk kali ini yaitu pembukaan dan nanti ada speaking, lalu penyampaian konsep intinya,
dan refleksi serta penutup. Untuk mengawali kegiatan ini, sekarang kita akan masuk ke pembukaan terlebih dahulu. Untuk pembukaan akan ada sambutan terlebih dahulu dari Kepala Sekolah SDN Permata Biru. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendaknya kita semua hari ini bisa berkumpul dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara hari ini teman kita ada mengadakan diseminasi budaya positif, yaitu yang menjadi calon guru penggerak ya, angkatan ke-9. Mari untuk budaya positif di sekolah kita kan sudah dilaksanakan ya dengan kegiatan kita sehari-hari. Misalkan contoh-contohnya itu banyak sekali, seperti misalkan kalau kita masuk sekolah, masuk ke kelas, kita berbaris ya, berbaris itu mendisiplinkan anak. Contoh yang kedua, banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Nah, untuk budaya positif ini insya Allah akan dikemukakan ya, akan diutarakan oleh teman-teman kita, oleh calon guru penggerak, ibu guru penggerak, yaitu Ibu Nisa dan Ibu Ades. Mari kita simak bersama-sama ya. Cukup saja sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Permata Biru yang telah memaparkan sambutannya. Maka dengan ini, dengan sambutan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala, kita akan membuka kegiatan diseminasi budaya positif ini. Ya, hari ini kita pembukaan sudah, kita lanjut ke ice breaking. Ice breakingnya itu seperti apa ya? Tentunya ice breakingnya ini kita berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan ya, tentang diseminasi budaya positif ya. Sekarang Ibu Kepala, mohon maaf saya izin untuk ibu-ibu semua ingin berhitung 1 sampai 4. Setelah 4 kembali lagi ke 1. Oh, boleh? Dari Ibu sini, boleh? lebih dahulu dari Ibu Yanti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ya. Sudah ada ya. Nah, untuk kelompok 1 nanti bisa bergabung dengan kelompok 1. Untuk dengan 2 dengan 2 sampai 4 dengan 4. Caranya bagaimana? Ya, saya akan memilih dulu bola. Untuk Ibu Bapak memilih bola dulu. Sekarang kita ice breakingnya Supaya ada gerak ya, bergerak. Gerak. Untuk kelompok 1, diingat bolanya ya, jangan lupa. Kelompok 1 bolanya berwarna Untuk kelompok 1 bolanya berwarna merah. merah, 2 kuning, 3 hijau, biru, 4. Bagaimana cara aturan permainannya? Ya, aturan permainannya nanti berbaris. Ya, ibu-ibu semua nanti berbaris, lalu saling memegang pundaknya, dan yang paling depan itu ditutup matanya. Ya, jadi nanti yang paling belakang sekali itu akan menentukan arah. Ya, arah kemana? Ya, arah kemana dia melaju ya. Nah, jangan sampai Budita ya nanti dibawa kemana-mana, jangan sampai dibawa. Berarti harus kompak. Harus kompak ya. Nanti siapa kelompok yang pertama kali mendapatkan bola dengan warna yang benar, berarti itulah pemenangnya. Yang belakang harus harus memberitahukan arahnya. Bola mana yang benar tadi? Menyetir. Ya, ingat-ingat. Ini bola ini kelompok berapa? 2, 3, 4. Ingat ya. Ini bolanya nanti akan saya sebar ya. Jangan lupa atur juga
Strategi dan kekompakan itu yang utama. Boleh di sini ibu-ibu baris. Boleh baris. Iya tuh saya sebut tadi. Satu di sini. Satu di sini. Dua. Udah ada lawan. Kompak semua kan? Satu di sini coba baris. Ya. Boleh siapa yang mau pertama? Siapa yang mau Silakan disusun strateginya, siapa yang mau jadi kepala, siapa yang mau jadi ekor. Ya. Sudah disusun strateginya? Sudah disusun? Silakan disusun strategi dulunya. Ibu mau engap? Atau ibu tong ditutupan iya na bu karena. Nah, sok ingat tah gitu kan we. Engap pilih engap. Siap ya? Siap. Nanti saya hitung sampai 3, dalam hitungan 3 bisa kita mulai. Ingat tanpa suara. Ya. Siap. 1, 2, 3 mulai. Tanpa suara. Tanpa suara. Oke, siap. Yang biru di mana, Bu? Benisnya yang biru. Yang biru di mana yang biru? Yang biru tengok. Ini kamar apa nih? Pegang, pegang. Iya, saya dapat bolanya. Bapak, ada yang bisa menjelaskan dari permainan tersebut? Apa yang bisa diambil? Kerjasama. Betul, mulai nih. Jadi satu kekompakan, kerjasama, kemudian saling fokus, saling percaya, strategi. Banyak berarti ya. Apakah? Instruksi yang jelas. Instruksi yang jelas, betul ya. Kira-kira siapa yang mengarahkan itu tadi? Yang mengarahkan Di? Leader paling Leadernya? Leadernya paling? Ibu, Bu Dini posisi di sebelah mana? Belakang, belakang. Nah, berarti tergantung leader yang membawa yang di depan gitu ya. Karena ada kekurangan yang di depan itu tidak bisa melihat kan? Tadi ditutup matanya. Tapi dengan adanya leader, petunjuk dari leader yang disampaikan, pesannya tersampaikan dari orang ketiga, kedua sampai ke orang ke satu, dan akhirnya tadi menanglah bola ya. Berarti itu tujuannya karena memang tadi tujuan awal membawa bola dan sesuai dengan warna dan tercapai dari tujuan permainan yang tadi telah kita laksanakan ya, begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, saya Adestipa, calon guru penggerak angkatan 9, akan mendiseminasikan mengenai budaya positif di sekolah kita. Nah, di mana mudah-mudahan nanti besar harapan saya budaya positif ini bisa muncul di sekolah kita dengan tentunya kolaborasi antara ibu-ibu semua di sini sebagai guru, sebagai fasilitator daripada murid kita semua. Ya. Baik. Ini rangkaian kegiatannya tadi sudah dimulai ya. Sekarang mengenai pemaparan materi. Nah, pemaparan materinya mengenai pemahaman, pengalaman, dan pembelajaran budaya positif tentunya ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini kita mengawalinya dari perubahan paradigma pembelajaran ya. Ada paradigma lama,
pembelajaran dan ada paradigma baru pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau dilihat dari segi kurikulum, nah dari tahun ke tahun itu pasti akan ada perubahan dari segi kurikulum. Waktu dulu kurikulum KTSP, sebelumnya, kemudian juga sekarang kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka. Dari kurikulum sebelumnya, anak hanya diperkenalkan belajar itu hanya dari satu sumber, yaitu buku. Anak hanya dibagikan satu buah buku, ya. Terus kemudian kalau dulu zaman saya sekolah itu paling disuruh oleh gurunya itu mencatat, merangkum gitu ya. Nah, tetapi dengan berjalannya zaman, dengan berkembangnya kurikulum, itu tentunya juga membawa perubahan ke dalam sekolah kita. Nah, kalau di kurikulum yang sekarang pasti anak mendapatkan berbagai macam fasilitas untuk belajar, tidak hanya buku ya. Bahkan anak juga bisa belajar dari lingkungan sekitar, dari temannya, dari gurunya, dari sumber internet gitu, banyak sekali. Dan itu pun tidak bisa kita batasi karena memang pembelajaran itu sebetulnya bisa kita dapatkan di mana saja, baik seorang guru maupun seorang murid begitu. Lanjut. Sekarang saya tanya, sudahkah Bapak dan Ibu melaksanakan budaya positif di sekolah? Ada yang mau angkat tangan? Saya tidak mengantuk? Sudah. Contoh budaya positif apa yang diterapkan oleh Bu Lani di kelas? Apa di sekolah? Memberi salam, apa, membiasakan budaya seperti kebiasaan diri yang positif dan doa. Ya, berarti penerapan profil Pancasila ya, berarti nilai-nilai pembiasaan. Ada lagi dari ibu-ibu yang lain? Bu Dita sudah menerapkan budaya positif apa di kelas Bu Dita? Ya, hampir sama. Di dalam kelas saya membiasakan anak untuk sebelum masuk ya, baris dulu. Setelah baris mungkin akan diberikan pilihan misalkan untuk atau peluk gitu. Memotivasi ya, iya betul. Nah, kemudian kepada ibu kepala sekolah, tadi katanya sudah mulai ada beberapa guru yang menerapkan. Dari ibu sendiri, budaya positif apa sih Bu yang ingin dikembangkan di sekolah kita? Nah, kalau menurut ibu ya, di sekolah ini alhamdulillah karena calon guru penggerak juga banyak ya. Otomatis semua kegiatan-kegiatan apalagi budaya positif pasti sudah pada diterapkan ya, karena yang belum jadi CGP mencontoh yang sudah CGP ya, contohnya ya, yang lain-lain sudah ya, apa yang betul sekali apa yang dikatakan Bu Lani, Bu Dita. Sekarang kalau yang di luar kelasnya ya, seperti misalkan anak-anak itu sekarang itu sudah budaya bersih ya, misalkan membuang sampah pada tempatnya, terus memberi salam ketika ketemu guru. Saya perhatikan juga seperti itu. Jadi budaya positif di sekolah ini sudah terbiasa. Sudah hadir berarti ya Bu ya. Tinggal apa berarti tinggal konsistennya gitu ya. Kalau kita semua sudah menerapkan, insya Allah budaya positif itu tentunya akan berjalan terus menerus gitu, tidak akan terhenti sampai hari ini saja misalnya dengan kita melaksanakan kegiatan seperti ini, tapi akan continue gitu ya. Dan itu pun besar harapan baik dari ibu kepala sekolah maupun dari kita semua. Nah, budaya positif dapat kita terapkan dengan tentunya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan baik pada guru maupun pada murid gitu. Nah, apa itu disiplin? Tadi sudah dibahas ya sama Bu Nisa. Coba saya ingin tahu dari Bu Titik. Bu Titik, menurut Bu Titik, apa itu disiplin? Disiplin itu satu aturan yang harus ditaati. Aturan yang harus ditaati. Oleh siapa ditaatinya? Anak juga oleh kita. Oleh anak-anak dan oleh kita ya tentunya, betul. Ada lagi yang lain yang akan menambahkan Bu Entin? Mentaati peraturan yang ada. Mentaati peraturan yang ada katanya ya, tentunya bukan tidak hanya salah mahasiswa ya, tapi yang paling penting adalah gurunya, karena seorang guru itu adalah panutan. Kalau gurunya datang tepat waktu, muridnya pun akan
menurutinya gitu. Nah, di sini disiplin positif yaitu berasal dari kata Latin yang berarti belajar katanya ya. Memang disiplin itu berarti belajar. Kita akan terus belajar memperbaiki diri supaya lebih baik lagi. Nah, kemudian memiliki makna konotasi dengan disiplin diri. Nah, dapat juga menggali potensi menuju sebuah tujuan. Nah, tujuan kita akan dibawa kemana sekolah kita ini? Apakah nantinya akan menjadi sebuah sekolah model yang dicontoh oleh satu kecamatan Cileunyi misalnya ya, mudah-mudahan gitu ke depannya. Kemudian dalam budaya kita memiliki makna sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi kalau semuanya disiplin tentunya juga akan mematuhi peraturan dan nanti akan ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang akan kita buat nanti di kelas masing-masing. Nah, di sini tentunya juga ada teori motivasi perilaku manusia karena setiap manusia juga pasti akan memiliki perilaku. Ada yang baik, ada yang sopan, tetapi inginnya kita pun baik semua ya. Gitu. Tapi itu kembali lagi ke diri manusia itu sendiri. Nah, menurut Diane dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline katanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman katanya ya. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini ada macam-macam. Yang pertama, seseorang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya kenapa dia disiplin gitu. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seorang anak disiplin, datang tepat waktu. Supaya aku mudah-mudahan dapat nilai gede dari gurunya nih. Nah, itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Ibu Bapak kalau kita lihat di sini dari ketiga poin ini yang paling baik yang mana? Yang ketiga ya? Kenapa Bu Yanti? Yang ketiga? Gini, orang itu sebelum bisa menghargai orang lain, dia harus bisa menghargai diri. Betul. Ya. Artinya ketika orang bisa menghargai kita, tergantung bagaimana kita mau memperlihatkan perilaku kita kepada mereka. Betul, ya. Imbas dari yang mereka lakukan kepada kita, baliknya dari kita sendiri, ya. Betul, sangat setuju sekali ya dengan pendapat Bu Yanti karena apapun yang kita perbuat ke orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Murid kita disiplin jika kita sebagai gurunya pun mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Baik, nih. Nah, di sini kenapa harus disiplin? Kenapa harus diterapkan di sekolah? Kenapa harus diterapkan pada diri kita sendiri? Karena sebetulnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama ada cinta, kasih atau diterima. Ya, mungkin di sini ada yang masih single. Yang masih single mana? Acungkan tangannya. Single. Nah, ketika kita mendapatkan perhatian lebih, cinta, kasih sayang itu akan lebih bahagia, betul? Betul, baik itu dari seorang anak, dari seorang suami, dari seorang istri gitu ya untuk bapak-bapaknya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa merasakan antar guru dan siswa gitu. Nah, kemudian yang kedua ada kesenangan. Kesenangan, tahu? Apa ya misalnya? Aduh, capek, mumet dengan pekerjaan. Pasti ibu bapak di sini memilih untuk refreshing terlebih dahulu kan ya, punya ke Pangandaran, ya punya kemana lagi? Rencana kita mau ke Singapura. Iya tuh. Ya, kesenangan itu memang ada pada diri manusia karena memang itulah yang dicari ya. Ketika kita tidak bisa mendapatkan suatu kesenangan, otomatis akan apa? Gundah gulana pangintunya kalau yang dirasain galau gitu, asa ada yang kurang gitu. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan kesenangan itu? Dengan tentunya kerja keras ya. Kan pada jalan-jalan ke mau pamit aya artos namanya gitu. Nah, dari situ. Kemudian juga ada penguasaan. Baik menguasai diri sendiri ataupun menguasai lingkungan sekitar kita. Caranya bagaimana untuk bisa menguasai hal tersebut? Tentunya kita harus tahu poin-poin yang ada dalam nilai-nilai yang kita terapkan di diri kita masing-masing begitu. Nah, kemudian juga ada kebebasan, bebas untuk memilih presiden sebentar lagi, bebas untuk memilih pasangannya hidupnya gitu ya. Nah, itu dari keempat kebutuhan dasar manusia ini tentunya poin pentingnya adalah bertahan hidup atau survival. Ya, kalau kita tidak bisa mempertahankan keempat kebutuhan dasar manusia itu, tentunya kita tidak bisa berlari, tidak bisa bertahan hidup, gitu. Nah, jadi tentunya keempat tadi itu bertujuan untuk
kita bisa bertahan hidup gitu. Jadi mau galau, upami cinta dan kasih sayangnya terpenuhi mah gitu ya. Oke, next Bu Nisya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Mungkin tadi juga sudah dibahas oleh Bu Nisya. Di sini saya akan hanya akan ini lagi lah gitu ya. Dilihat dari sini. Di sini saya sengaja buatkan segitiga supaya ibu-ibu di sini lebih paham lagi. Nah, di sini ada di tingkatan paling atas itu sebagai apa, Bu? Manajer. Yang kedua ada pemantau, ada teman, pembuat merasa bersalah. Tadi sudah disebutkan ya contoh-contohnya. Ada juga penghukum. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling bawah itu yang mana sih? Penghukum. Mudah-mudahan itu tidak bisa kita terapkan lagi mulai sekarang karena ibu-ibu di sini sudah tahu ilmunya ya, karena kita sudah berbagi. Nah, karena kenapa tidak boleh diterapkan? Karena memang seperti tadi, penghukum itu sebetulnya ada segi positif dan negatif jika kita menerapkannya dengan betul. Nih, ibu-ibu pilih mana? Ketika misalkan ada anak yang kesiangan datang, karena saya misalkan mau memposisikan saya sebagai penghukum gitu. Menghukum anak itu berdiri di depan kelas dengan memegang kedua telinganya dan mengangkat kakinya, atau misalkan tadi seperti yang ibu kepala sekolah lontarkan, katanya bisa memberikan hukuman yang lebih positif, yaitu lebih mengarahkan, nantinya akan imbasnya ke konsekuensi dengan memberikan anak tersebut tugas katanya menulis ya, tugas tambahan seperti itu. Lebih baik yang mana? Menulis tambahannya, selain dia bisa menerapkan bahwa dirinya itu salah, dia juga tentunya tidak akan mengulanginya lagi gitu ya. Daripada sekarang kalau kita berikan hukuman, anak disuruh berdiri di depan kelas dengan mengangkat kaki dan memegang kedua telinga, apa itu manfaatnya? Nah, kembali lagi ke manfaat, kan tidak ada manfaatnya ya. Terus apakah itu anaknya itu akan jerak? Belum tentu ya. Apakah anak itu tidak akan mengulanginya lagi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang? Nah, kita kan tidak tahu ya. Nah, maka dari itu sebaik-baiknya dalam kelima posisi kontrol ini kita harus memposisikan diri kita, yaitu ada pada manajer gitu ya. Jadi mulai sekarang ketika ada anak yang salah, melakukan kesalahan, terlambat, itu nanti kita tetapkan diri kita sebagai manajer. Mulai dari sekarang dicoba aja. Karena saya pun sama sebetulnya di kelas, kadang kan kita walaupun sudah dapat ilmunya, tapi tetapnya kalau misalkan iya secara langsung banyak godaan-godaannya. Nah, tetapi balik lagi ke kita sebagai guru, kalau misalkan kita membiasakan setidaknya sedikit-sedikit saja, insya Allah akan terbiasa ya. Nah di sini contoh penerapannya, jika kita ungkapkan gitu ya, di dalam posisi paling bawah terlebih dahulu penghukum itu seperti yang dilontarkannya adalah patuhi aturan saya, awas, katanya begitu ya, dengan tegasnya gitu. Kemudian jika kita melontarkan kata-kata yang menjadi penghukum, apa yang akan dirasakan anak? Sieun, anaknya sieun, malah jadi menganggap guru itu adalah musuh bagi dia. Nah, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Nah, kalau ini bisa dilontarkan dengan kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Jadi kita kan anaknya jadi kepikiran ya, aduh aku tak merasa bersalah, tadi tuh ibu guru mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, itu jangan sampai kita tetapkan di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau misalkan teman di sini, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, jadi memang teman itu ada baiknya atau tapi ada juga ya tidak baiknya gitu. Ada baiknya mungkin siswa itu akan lebih akrab dengan kita. Nah, itulah nanti ketika sudah akrab biasanya kita bisa lebih mudah menggiring mereka ke hal positif. Nah, tetapi kadang di segi negatifnya itu, kadang kalau misalnya anak terlalu dekat dengan kita, menganggap kita teman, posisi kita sebagai guru itu mereka acuhkan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih posisi kontrol ya. Ada pemantau. Nah, kalau pemantau itu hanya memantau saja gitu, dengan peraturannya apa, hanya bisa sebatas bertanya kepada anak tanpa tahu tujuannya untuk apa. Sementara kalau di manajer, nah kita ini nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, di sini apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi akan kita giring, kalau kita sebagai manajer, di anak itu giring untuk merasa lebih baik lagi dan tidak mengulanginya lagi. Next. Nah, ini ada perbedaannya ya antara hukuman dan konsekuensi. Bisa dianalisis mungkin sama ibu-ibu di sini ya. Ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu biasanya menyakitkan anak, bahkan sampai saya pernah Bu waktu SMP
punya guru matematika yang galaknya luar biasa. Kemudian saya salah menjawab. Ketika itu kan kalau perempuan mah biasanya pakai bondu gitu ya, pakai bondu. Terus saya tuh diteke sampai si bondu nate potong patah, saking ketarikna gitu ya. Nah itu kan berupa hukuman ya. Hukuman itu secara refleks gitu, tapi walaupun refleks itu kan hukuman, sebuah hukuman gitu. Nah apa yang dirasakan muridnya sampai saya menjadi guru tetap saya ingat. Nah jangan sampai itu terjadi sama murid kita gitu. Jadi terus akan teringat masa-masa dulu itu. Bahkan dulu saya kelas 3 SD diajar oleh ibu kepala, tapi alhamdulillah ibu kepala mah baik. Waktu dulu saya kelas 3 diajarkan membaca menulis, yaitu teh karena siapa? Karena ibu kepala, guru saya gitu. Nah, di sini ada hukuman konsekuensi. Nah, ada juga paksaan. Jadi merasa terpaksa anak itu. Nah, sementara kalau dalam konsekuensi itu stimulus adanya tanggapan dari guru. Next, Bu Insya. Nah, jadi setelah tadi kita lihat siapa yang bisa menjelaskan mengenai restitusi? Ada yang bisa? Masih awam? Oke. Restitusi itu apa sih? Nah, di sini kita lihat. Restitusi itu adalah proses menciptakan, garis bawahi menciptakan. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi kesalahan murid itu bukan ditakut-takuti, bukan terus merasa anak itu selalu bersalah, tetapi diperbaiki oleh kita gitu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik gitu. Next. Nah, ini ada 9 ciri restitusi, di mana bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi si anak itu kita biasakan, kalau anak berbuat salah, kita arahkan supaya anak bisa belajar dari kesalahannya, supaya tidak terulangnya lagi. Kalau misalkan kita hanya anak bisa menebus kesalahan saja, itu tidak akan jerak anak itu. Nah, kemudian memperbaiki hubungan antara baik itu dengan guru, dengan teman, dengan orang tua, bahkan dengan dirinya sendiri. Karena kan lawan terberat seorang manusia itu adalah dirinya sendiri ya. Kemudian ada tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kemudian juga di sini ada fokus pada solusi. Jadi kita akan carikan anak itu solusinya ketika salah, kita carikan solusi yang terbaik untuk bisa diperbaiki oleh anak tersebut. Next. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kalau ibu-ibu masih pusing, nanti ibu-ibu bisa cek channel YouTube saya aja ya. Di situ saya sudah mempraktekkan atau mendemonstrasikan mengenai segitiga restitusi itu kemarin di kelas 6A ya. Bagaimana ketika kita mendapatkan anak yang kesiangan, kemudian bagaimana kita mendapatkan ketika ada anak yang bertengkar. Nah, di sini posisi pertama menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, apa yang harus dilakukan atau bertanya yaitu setiap orang pasti punya kesalahan. Jadi kita ajak anak itu berkomunikasi terlebih dahulu. Misalnya, ibu tahu bukan kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Pastinya juga murid lain pernah melakukan. Jadi jangan membuat anak itu merasa bersalah, tetapi menggiring anak itu supaya bisa lebih baik. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, mengapa anak tersebut melakukan kesalahan? Nah, misalkan, kenapa kamu bisa kesiangan? Ibu yakin, kamu misalkan kesiangan itu ada alasannya. Ibu yakin kamu tidak mengerjakan PR itu ada alasannya. Nah, coba sebutkan. Jadi diajak komunikasi saja anaknya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, barulah di sini menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu tujuannya keyakinan kelas tadi. Saya tanya dulu, ibu-ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bu Nadia sudah. Nanti kita bahas ya di slide selanjutnya. Next. Nah, ini terlihat tidak? Nah, jadi di dalam identitas itu ada identitas gagal, ada yang sukses. Nah, kalau yang gagal itu ketika kita memberikan hukuman kepada anak. Tetapi kalau identitas sukses itu tadi nilai disiplin positif. Disiplin positif itu dibagi menjadi ada konsekuensi dan ada restitusi. Ketika saya masih memposisikan saya sebagai hanya bisa mengkonsekuensikan. Nah, mungkin nanti di waktu berikutnya bisa menjadi restitusi ya, seperti itu ya. Contoh kita lihat.
Nah, di sini ada langkah cara, tadi kan ada ibu-ibu yang sudah membuat keyakinan di kelas ya. Sekarang kita amati apakah keyakinan kelas yang ibu-ibu di sini sudah buat itu apakah sesuai dengan alurnya atau tidak. Nah, yang pertama itu kita membuat peraturan kelas. Membuat peraturan kelas itu contohnya jadi apa kesepakatan anak-anak aja. Anak-anak dibuat, ayo tuliskan apa yang akan kita tulis peraturan selama kita ada di kelas 2, ada di kelas 5 misalkan. Nanti kan anak-anak menulis ya. Nah, menulisnya itu pasti tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas. Seperti itu tidak? Seperti itu ya? Seperti itu ya? Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Dari peraturan kelas itu, kita rubah. Kita lihat dulu nilai kebajikan yang ditujunya apa. Contoh, misalnya seperti misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Terus misalkan harus saling sapa, tidak boleh sombong kepada teman. Nilai kebajikannya apa? Santun. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Nilai kebajikannya disiplin. Betul. Nah, kemudian supaya kalimatnya menjadi lebih positif, kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan seluruh siswa harus datang tepat waktu. Jadi kata tidak bolehnya kan itu negatif ya. Kalau tidak boleh kita ganti menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah di kelas. Kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencoret-coret bangku misalnya. Menjaga kebersihan kelas. Betul, seperti itu ya, udah hebat. Nah, dari mengganti menjadi kalimat positif, dibuatlah tabel Y dan tabel T, nanti akan saya perlihatkan contohnya. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas ini dan mengajak anak-anak itu untuk mensepakati. Kalau sudah sepakat, sudah ditinjau ulang, barulah kita tempel. Nah, kalau di kelas 2 ada contohnya seperti itu. Nah, kalau waktu itu saya suruh anak-anak buat apa saja, dituliskan. Nah, setelah itu jika sudah disepakati, dibuatlah keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya, begitu. Nah, ini adalah contoh tabel T. Tabel T itu dimana tampak dan tidak tampak. Misalkan menghormati orang yang sedang berbicara. Kalau tidak tampaknya seperti apa? Jadi seperti contoh dan bukan contoh lah, seperti itu. Acuh pada orang yang sedang berbicara. Terus berbicara dengan sopan. Tidak tampaknya seperti apa? Berbicara dengan kasar, seperti itu. Nah, terus ada lagi ini contoh tabel Y-nya. Nah, setiap anggota kelas melakukan tugas. Nah, jadi kalau di tabel Y itu yang di analisisnya itu ada 3 poin, yaitu terdengar, kemudian terlihat, dan berperilaku. Misalkan terdengarnya seperti apa kalau sopan itu? Misalnya mengucapkan assalamualaikum, kepada gurunya menyapa gitu. Terlihatnya tersenyum, menyapa gitu, dan berperilakunya sopan santun. Mungkin mudah-mudahan ini bisa dipahami gitu ya sama ibu-ibu semua. Next. Nah, dari tadi yang saya paparkan, saya akan menyimpulkan, tetapi saya ingin ibu-ibu di sini yang menyimpulkan. Di sini saya hanya menggambarkan poin-poinnya saja, tapi saya ingin minta ibu-ibu di sini yang menyampaikan kesimpulannya. Silahkan, siapa yang mau? Ada yang bisa? Wah, Bu Ulfi sepertinya semangat sekali. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Bu Nadia sepertinya bisa ya. Di sini saya tuliskan poin-poin pentingnya saja. Nah, coba menurut Bu Nadia, kesimpulan dari yang tadi sudah saya paparkan dan Bu Nisa paparkan, itu kira-kira apa saja dari poin-poin ini? Dijelaskan saja. Dan hal ini juga guru harus berperan sebagai manajer dan menerapkan diskusi oleh guru. Boleh beri tepuk tangan untuk Bu Nadia. Betul sekali ya, alhamdulillah. Lu pada siap Ya. Hebat. Bisa ya, semangat dengan semangat.
Hebat, hebat. Gitu ya. Nah, itulah kesimpulannya. Jadi untuk menciptakan sekolah dengan berbudaya positif, tentunya kita harus menciptakan terlebih dahulu lingkungan positif dengan keyakinan kelas, peraturan kelas, dan memposisikan diri kita guru sebagai manajer sehingga kita bisa menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa-siswa yang bermasalah, yang memiliki mereka lakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Baik Ibu Bapak, itulah pemaparan dari saya. Nah, sekarang kita akan lanjut saja ke sesi berikutnya. Refleksi, namun sebelum refleksi, apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Saya Bu, saya mah di kelas seperti ini, anak-anaknya seperti tadi Bu Dita bercerita. Ada lagi? Bu Mary? Ya, silahkan. Jadi kita melakukan ketika anak melakukan kita melakukan segitiga Diskusi. kita anaknya gitu. Nah, tapi pada akhirnya kita juga memberikan konsekuensi. Karena kan mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga kan punya norma ya Bu. Iya betul. Kan istilahnya mengajarkan ke anak bahwa norma itu masyarakat, ada norma susila, ada norma hukum, dan semuanya itu ada hukumannya atau ada sanksinya gitu. Yang saya tangkap dari materi ini seolah-olah kita tuh nggak boleh sama sekali memberikan konsekuensi atau sanksi atau hukuman gitu ya. Nah, sedangkan mungkin di norma di masyarakat juga ada norma gitu ya. Ada norma ya. gitu, dan mereka harus mendapatkan konsekuensi gitu ya. Nah, kita boleh digabungkan gitu ya antara restitusi sama nanti akhirnya dia dapat konsekuensi positif yang tadi Ibu Oke. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan. Sebelum saya jawab, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin memberikan umpan balik terlebih dahulu. Bu Sri? Oh ya, silahkan ya, biar ramai, biar aktif diskusinya. Tadi sudah disimak ya pertanyaan dari Bu Mary. Menurut Ibu Sri itu bagaimana tanggapannya mengenai pertanyaan tadi Bu Mary? Silahkan. kita memang sudah dari awal juga sudah menurut aturan di sekolah di lingkungan masyarakat juga ada norma-norma tertentu yang harus kita patuhi. Nah, kita belajar di sini kan menerapkan budaya positif. Bukan berarti kita tidak menghukum siswa yang melakukan kesalahan, tetapi kita memberikan siswa tersebut pemandangannya gitu, bahwa hal tersebut juga pasti akan ada konsekuensinya apa yang dia lakukan. Ketika dia membuat kesalahan, kita tidak semena-mena melaksanakan hukuman. Kita juga pasti bukan bahasanya bukan hukuman gitu. Konsekuensi. Itu kan dalam kemudian itu kita menanyakan kepada anak hal tersebut itu salah atau tidak. Jadi si anak itu tahu bahwa itu salah, tetapi kita bukan tidak boleh memberikan hukuman. Nah, kan kita sudah membuat keyakinan kelas, terus ada norma-norma juga di masyarakat tentang hukuman tersebut. Nah, karena misalkan karena sudah ada normanya, ketika kita membuat keyakinan kelas ada konsekuensinya, kan seperti itu. Nah, ketika ada konsekuensi itu namanya kan bukan hukuman lagi. Jadi anak itu mengetahui bahwa anak tersebut melakukan kesalahan dan ada konsekuensinya itu seperti norma-norma yang sudah ada. Saya lebih bicara, makanya caranya jadi kita lihat secara langsung kan caranya. Betul. Kita menanyakan dulu ke anak, ya kan caranya dari posisi itu ya. Yang pertama kan kita menanyakan keyakinannya. Yang kedua kan memvalidasi bahwa hal tersebut si anak itu sudah paham apa betul tentang kesalahannya. Terus yang ketiga kan sudah ada keyakinannya yang tersebut bahwa kalau ketika melakukan kesalahan pasti ada konsekuensinya. Jadi bukan sama sekali tidak dihukum anak tersebut. Cuma di sini lebih ditekankan lagi si anak itu paham bahwa dia itu melakukan kesalahan. Jadi sebetulnya konsekuensi masih bisa diberikan. Iya. Cuma bahasanya ya. hukumannya dihilangkan, padahal sama konsekuensi ya. Cuma dari tugas tambahan. Betul. Nah, Tugas tambahan kan itu cara. jadi, nah kalau kita dilihat yang di sini ya, nah
Kan hukuman itu identitas gagal ya. Nah, kalau dilihat dari identitas sukses, di poin positif itu ada dua, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi kalau misalkan jadi kita menghukum anak itu kan biasanya ibu kasih kamu hukumannya bersihkan WC, kan zaman dulu mah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang tidak seolah-olah langsung begitu, tapi melalui segitiga restitusi dulu tahapannya gitu. Boleh saja memberikan, dengan kata lain hukuman itu bukan kita kasih dengan nama hukuman, tapi dengan memberikan konsekuensi, karena tentunya beda ya. Tadi sudah dibahas juga, hukuman dengan konsekuensi adalah beda. Kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi positif gitu. Misalkan tadi dan di langkah segitiga restitusi pun tadi ada ya Bu Nisha, mana segitiga restitusi dah? Nah, nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kita bisa bisa ingatkan lagi dengan keyakinan kelas. Betul tadi kata Ibu Sri. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Terus, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mau? Misalkan ada dua anak bertengkar. Ya, Bu, ada dua anak bertengkar. Kita berikan hukuman mereka untuk membersihkan lapang. Itu hukuman. Nah, tapi kalau melalui segitiga restitusi, kita berikan hukuman, namun secara hukumannya itu yang bisa bermanfaat untuk anak itu. Misalkan bisa kita lihat kan ketika anak itu, misalkan kita tanya, setelah kalian tahu kesalahan kalian itu bertengkar, misalkan, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Jadi ditanyakan dulu kepada anaknya. Pasti anaknya itu menjawab, mau minta maaf, katanya pasti seperti itu. Nah, selain kita lihat dari kejadian itu, nah kita tindak lanjuti. Misalkan sikapnya dia di sekolah, di kelas bagaimana dengan anak yang lawannya itu, yang bertengkarnya itu, gitu. Apakah masih suka berantem lagi di 2 hari kemudiannya, atau misalkan sudah baik-baik saja atau lebih akrab? Nah, itu yang bisa kita terapkan. Maaf Bu, artinya berarti begini ya, berarti konsekuensi itu bisa diterapkan sama kita gitu bisa. Ya, sebagai bentuk dari hukuman cara yang berbeda ketika keyakinan pasti sudah dibuatkan. Betul. Ketika keyakinan pasti melihat dulu, iya, maka si anak tidak akan tahu konsekuensi dari kesalahan. Iya, betul, Nah, betul. berarti langkah pertama yang harus Langkah awal, membuat keyakinan. iya. Nah, makanya kenapa sekarang mah suka ada ya, kalau pasti FYP lah ibaratnya, membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas di awal semester itu, ya tujuannya untuk itu, memang betul. Jadi ketika nanti tahu anak itu kenapa tidak boleh bertengkar dan hukumannya apa, karena dia tahu itu adalah keyakinan kelas kita, gitu. Nah, di sini mungkin kalau misalnya ada ibu-ibu yang belum membuat keyakinan kelas, boleh diterapkan, dibuatkan. Oh, acan, satu-satu acan, iya nampak acan. Begitu mungkin Ibu Mary, mudah-mudahan Bu Mary tidak puas. Bu Nisa ada tambahan dulu? Oh, boleh, silakan. Iya. Nah, mungkin tadi bagus ya Ibu Ferry sudah bertanya, pertanyaannya bagus sekali tadi ya, dengan kaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, disiplin-disiplin yang diterapkan dari sejak dulu, gitu ya. Nah, betul sekali bahwa seolah-olah tadi kata Bu Mary ini sepertinya tidak boleh dihukum. Mungkin di sini kita luruskan kembali. Kita mulai melihat segitiga restitusi ini jadi kebermanfaatan bukan berarti kita tidak boleh menghukum juga, tetapi di sini kita yuk di awal itu sadarkan dulu anaknya gitu ya. Jadi di sini ada ciri-cirinya bukan untuk menebus. Jadi ketika anak salah itu
Ya itu ya Bu Mary, mudah-mudahan Bu Mary tidak puas dengan jawaban dari rekan-rekan semua. Ya supaya Bu Mary bisa mencari lagi ilmu-ilmu lainnya ya. Baik, kita masuk saja ke sesi terakhir ya, ibu-ibu semangat, semangat. Ya, sesi terakhir kita akan merefleksi diri kita dari serangkaian kegiatan hari ini, diseminasi ini, dengan menuliskan apa yang ibu-ibu serap dari hasil tadi apa yang kita sampaikan. Ya, di sini ada 3 poin. Poin pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, paradigma ibu-ibu? Ya, yang saya dapatkan ya, ibu-ibu dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini. Nomor 1 di sini ya dijawabnya. Nomor 1 di warna hijau, nanti kita tempel semuanya di situ. Ada kartunya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, kemudian yang ketiga, ibu-ibu akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Yang dua Ya. yang ketiga Pink. Oke, saya bagikan ya. Silahkan ditulis, pulpennya ada? Aduh, nggak ada, kasihan. Nanti disediakan ya. Puntennya. Sesuai dengan poinnya ya. 1 di sini, 2 sebelah sana, 3 di sini. Ya. Boleh silakan ditempel. Di ini sesuai tanda panah. kalau yang ini kan nomor 3 cuma Tadi kata Bu Nisata nomor 3. Nggak apa-apa Bu, ketukar juga nggak apa-apa. Yang penting sesuaikan aja sama poinnya. Ayo silakan Bu. Nggak apa-apa, sok tempel aja. Iya, boleh di situnya. Oh, belum dapat sini. Iya, nggak apa-apa. Biar tampil beda. Ya baik ibu-ibu, kita sudah sampai ke sesi akhir. Tadi ibu-ibu semua sudah menuliskan, oh tinggal Bu Ai ya, sudah menuliskan mengenai refleksi diri gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini bisa diterapkan oleh ibu-ibu baik di sekolah maupun di kelasnya masing-masing gitu ya. Nah, kita sampai ke ujung acara. Alhamdulillah sekali kegiatan diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dan partisipasi dari ibu-ibu semua. Dan mudah-mudahan diseminasi apa yang telah kami sampaikan dari calon guru penggerak angkatan 9 ini memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi ibu bapak di sini, dan mudah-mudahan juga bisa diterapkan menjadi sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas kolaborasinya. Tadi sudah sangat dengan baik mengikuti dari awal sampai akhir, sampai tadi di sesi diskusi pun. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi masih banyak kurang, dan mohon maaf juga apabila masih ilmu yang saya dapatkan atau sampaikan kurang di mata ibu bapak di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini bisa mencarinya di sumber yang lain. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.